tapi kira-kira jadwalnya sih sebetulnya 4 minggu gitu. Nanti kita lihat apakah sisanya ada dosen lain yang masuk atau Anda harus membuat tugas ini, nanti yang kita akan bicarakan dengan dosen-dosen lain gitu ya. Itu kira-kira. Jadi 4 minggu kira-kira pertemuannya. Kemudian lingkupnya apa saja? Ini higiene proyek. Ini ya tentunya tadi masalah kesehatan perusahaan, kesehatan ini sebetulnya nanti ke apa? Walaupun tetap menyambung ke keselamatan, tapi ini lebih ke kesehatan. Jadi ini kalau bedanya apa kalau keselamatan itu kan begitu Anda gagal dalam untuk ini tinjauannya ke ini ya, ke pekerja, bukan ke konsumen. Jadi misalnya kalau ke user itu kan kalau Anda gagal mungkin jembatannya ambruk atau gedungnya ambruk, mudah-mudahan nggak pernah terjadi gitu ya. Sedangkan yang kita di sini kan ke masalah ke pekerja dan mungkin orang di sekitar lingkungan kerja. Kalau masalah keselamatan itu begitu Anda gagal maka akan terjadi di sini kecelakaan. Nah, kalau ada kecelakaan itu Anda akan saat itu juga tahu ini akan terjadi, langsung terlihat, langsung terdeteksi ya. Terdeteksi, langsung terdeteksi, ini langsung ada penanggulangan. Bisa rehabilitasi dan segala macam, penanggulangan, kemudian bisa langsung kompensasi kalau diperlukan. Jadi misalnya kemarin ribut, misalnya Cilacap ada tangki timbun yang terbakar gitu ya, itu kan langsung sesaat itu juga ketahuan ada kebakaran, korbannya siapa, langsung ditanggulangi, diobati, kemudian kompensasinya jelas. Nah, sedangkan kalau masalah kesehatan ini belum tentu, kalau kita sekarang abai belum tentu gejalanya langsung ketahuan. Ini gejala bisa waktu, ini perlu waktu. Perlu waktu untuk mengetahui gejala. Untuk gejala terlihat. Ya, sama dengan COVID lah ya. Sama dengan COVID artinya perlu waktu inkubasi. Sehingga di sini juga untuk penanggulangan bisa terlambat. Penanggulangan bisa terlambat. Kalau penanggulangan bisa terlambat, maka korbannya juga bisa banyak. Gitu. Terus kemudian di sini juga kompensasi bisa tidak jelas. Tidak pasti. Jadi mungkin saja pegawainya sudah keluar dan sebagainya. Kemudian nanti harus begitu klaim, ya sekarang Anda bukan pekerjaan saya dan perlu pembuktian bahwa dengan penyakit kesehatan itu memang betul-betul karena Anda kerja. Nah ini jadi ini akan lebih penting karena itu tanggung jawab moral kita. Gitu. Kalau di sini udah jelas ya, yang keselamatan ini sudah jelas gitu ya. Jadi artinya
Ya, jadi ini sudah jelas apa yang ini ya, yang keselamatan jelas itu ganti rugi dan sebagainya itu bisa jelas, sedangkan kalau untuk apa kesehatan itu kita bisa. Jadi bisa ada kalau kita tidak bertanggung secara moral tidak bertanggung jawab ya kita bisa bilang bahwa ya kita diuntungkan ya untung dia udah keluar gitu. Misalnya ada pegawai yang sakit karena waktu bekerja di kita. Begitu dia sakit, dia keluar, dia sakit, kita bisa bilang untung dia sudah keluar. Secara dunia kita lepas dari tanggung jawab itu gitu ya. Tapi kan ya itu secara moral kita tetap akan terikat. Sehingga ini sangat perlu diperhatikan. Jadi masalah kesehatan selalu perlu diperhatikan karena ini akan menjadi utang bagi kita. Nah itu adalah topik kita pertama. Kita lihat nanti ini 1 atau 2 kali pertemuan. Itu yang topik kita pertama. Topik yang kedua adalah masalah izin lingkungan. Jadi kalau izin lingkungan itu mungkin, nah ini sama juga. Ini izin lingkungan. Ini kita sekarang di sini kalau kita setiap izin, jadi pada dasarnya setiap kegiatan perlu izin. Perlu izin ya. Perlu mendapatkan izin. Nah, untuk memenuhi perizinan ini diperlukan adanya namanya dokumen lingkungan. Nah, dokumen lingkungan ini yang nanti kita bahas pada topik bahasan yang kedua. Ini yang mungkin sementara Anda bisa mengenal ada yang namanya AMDAL gitu ya, terus AMDAL, ada UKL, UPL, kemudian ada SPPL. Ini PL, kalau KL itu kelola lingkungan, PL itu pengelolaan lingkungan. Jadi, nah perlu dokumen. Jadi dokumen ini dokumen apa yang harus disusun, bagaimana bentuknya, gitu ya. Tapi targetnya memang di sini bukan berarti Anda bisa menyusun dokumen lingkungan, tapi paling tidak Anda tahu dokumen lingkungan itu apa aja sih, gitu ya. Kemudian kalau Anda Anda harus terlibat pada penyusunan dokumen lingkungan, apa tugas Anda? Itu nanti yang dibahas. Kemudian fungsinya apa? Nah, kemudian bahasan yang ketiga itu adalah bahasan ketiga ini adalah pengelolaan lingkungan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Itu adalah sebetulnya implementasi dari dokumen lingkungan. Bagaimana kita melaksanakan. Jadi kalau di sini kita lihat dampaknya apa gitu ya di poin kedua. Terus bagaimana caranya kita mengurangi dampak, bagaimana kita memonitor dampak. Sedangkan yang di bahasan ketiga implementasinya seperti apa. Nah ini juga penting juga nanti Anda kan belum PKL gitu ya. Mudah-mudahan nanti Anda bisa PKL-nya luring gitu ya, supaya betul-betul bisa merasakan kondisi proyek. Dari yang sudah-sudah itu, kalau kita lihat kalau kita lihat itu, aduh ini ada yang mau makan bakso nggak nih? Ada tukang bakso lewat. Ini, jadi mau ngomong apa tadi? Oh ya, kalau Anda mau PKL, dari yang sudah-sudah itu kalau Anda pergi ke proyek minta data dokumen lingkungan ini nggak pernah dapat gitu dari pemilik proyek. Padahal ini yang penting, ini pertanggungan jawab kita gitu ya, supaya kita tidak mencemari lingkungan. Jadi kalau ada kemarin saya sampaikan di PT Perencanaan Tata Bangunan itu ada namanya pembangunan berkelanjutan. Nah, ini
monitoring. Ya, ini bahan-bahan ini yang kemudian itu akan menjadi tanggung jawab saya nanti. Itu akan dijadikan sebagai materi ujian akhir semester ya di UAS-nya. Bukan Ustadz Abdul Somad gitu ya, tapi ujian akhir semester. Nah, bahannya yang dari saya ini. Saya tidak tahu apakah pengajar yang lainnya akan memberikan soal tambahan atau tidak. Kalau kelihatannya sih biasanya dari yang lalu tidak gitu ya. Jadi UAS-nya mungkin dari saya. Jadi dari saya nanti ada UAS dan ada tugas begitu ya. Karena diberikan terakhir ya sudah, ini UAS plus tugas. Gitu. Nah, ini seperti biasa pada saat saya menjelaskan, kalau ada yang tidak jelas silahkan langsung ditanyakan, potong aja. Oke, itu lingkupnya. Kemudian untuk pengertian ini sedikit pengulangan. Jadi K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Ini sudah tahu, L-nya sudah lingkungan begitu ya. Ini occupational health and safety. Terus kemudian saya nggak tahu. Kalau unit kerjanya biasanya orang menyebutnya kalau unit kerjanya biasanya orang ini menyebutnya HSE ya. Anda mungkin sudah dikenalkan oleh dosen sebelumnya, Health and Safety Engineer. Oh, HSE itu Health, Safety and Environment. Ya, jadi ada kalau di apa ya, nasional itu ada yang keselamatan kerja dan lingkungan, bisa masuk ke situ ya. Ada yang masuk ke kesehatan kerjanya sendiri, seringkali orang menyebutnya hiperkes ya. Ini mungkin sudah dijelaskan oleh pengajar sebelumnya. Nah, ini seperti tadi, terutama health-nya itu harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan. Artinya pengalaman sebelumnya itu harus dijadikan bahan untuk melindungi tenaga kerja. Itu juga dengan cara penanggulangannya juga harus berdasarkan ilmu, tidak sembarangan. Ya, sehingga nanti kalau kita lihat belakangan itu menjadi satu cabang keilmuan tersendiri. Kemudian tujuannya melindungi tenaga kerja, manusia, serta karya budayanya. Ini manusianya adalah di sekitar, karena seringkali kesehatan dan keselamatan kerja itu tidak hanya mempengaruhi orang-orang yang bekerja di satu proyek, tapi orang-orang sekelilingnya juga bisa terpengaruh. Kemudian juga melindungi serta karya dan budayanya, gitu ya. Jadi jangan sampai merusak lingkungan. Kemudian dengan menerapkan teknologi pencegahan kecelakaan dan nah ini yang saya yang kurang, gitu ya. Pekerjaan ini kecelakaan dan atau di sini gangguan kesehatan. Yang belum masuk di sini. Itu harus yang dicegah. Oke, jadi itu pengertiannya. Dari segi keilmuannya tadi sudah disampaikan, kesehatan kerja, occupational health, ini merupakan bagian ilmu kedokteran. Sebetulnya sebetulnya nggak murni, tidak harus kedokteran. Jadi misalnya kesehatan masyarakat ya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat juga itu bukan tidak semuanya dokter kan ya, itu juga mempelajari tentang kesehatan kerja. Ini tujuannya sama tadi ya, masyarakat pekerja ini memperoleh kesehatan yang setingginya. Nah, yang diperhatikan ini ada 3. Fisik, ini yang pertama. Jadi secara fisik dia harus aman dan sehat. Nanti ada
berbagai macam. Justru kita lebih banyak menyoroti dari segi fisik. Bagaimana kalau celaka, bagaimana kalau tidak nyaman. Kemudian mental, ini jarang kita lihat. Jadi di dalam video tadi kita lihat, gitu ya. Jadi bagaimana orang tertekan karena pekerjaannya. Itu bisa terjadi karena kondisi lingkungannya. Jadi kondisi lingkungan, artinya misalnya ruangannya agak burem gitu ya, gelap, atau justru terlalu banyak barang, sehingga tadi Anda lihat orang bekerja dengan ngantuk, pencahayaannya kurang, kemudian kalau ruangannya dibersihkan tadi, kemudian penerangannya ditambah, dia bekerja dengan lebih semangat. Kemudian juga sosial, artinya hubungan kerja antar pegawai, antar karyawan, kemudian hubungan kerja juga antara karyawan dengan sekelilingnya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, ini juga nanti akan menyangkut ke mental juga. Jadi misalnya Anda punya proyek, tapi masyarakat sekelilingnya memusuhi proyek itu, maka pekerjaannya juga akan tertekan, gitu ya. Dia nggak keluar dari lokasi proyek pun sudah males-malesan, atau takut, dan sebagainya, gitu ya, karena mungkin terancam oleh lingkungan. Nah, ini penyebabnya bisa saja karena memang kondisi proyeknya yang tidak mendukung. Mereka mengabaikan masyarakat sekitarnya. Ini sering terjadi. Nah, jadi objeknya bisa fisik, mental, atau psikologi, kemudian juga sosial. Nah, itu dari segi keilmuannya. Kemudian lingkup higiene perusahaan sekarang sudah menjadi bidang tersendiri. Ini jadi ada penelitiannya juga. Yang diteliti adalah faktor-faktor penyebab penyakit. Ini menjadi perlu karena tadi kalau kita sudah tahu faktor-faktornya, kita bisa memprediksi penyakit yang akan muncul dan bagaimana cara menanggulanginya. Gitu ya. Ini adalah dijadikan sebagai dasar korektif. Ini sangat berguna untuk menangani jangan sampai terjadi gangguan kesehatan, gitu ya. Apalagi jangan sampai setelah orang itu keluar baru kelihatan. Nah, ini sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan masyarakat. Yang ujungnya nanti ini adalah kalau ini naik nanti akan ada produktivitas, kaitannya nanti ke sana. Ya, jadi penelitian, kemudian nanti ada statistiknya. Nah, ini sama ya dengan yang tadi. Jadi penanggulangannya nanti kalau dari segi yang tadi, dari hasil penelitian penyebab penyakit kesehatan itu, maka harus ada unsur preventif dan kuratif. Jadi bagaimana kita mencegahnya dulu supaya tidak terjadi penyakit. Sama juga nanti kalau kita berbicara masalah lingkungan, bagaimana kita mencegah jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan. Nah, kemudian kuratif itu adalah dia perbaikannya seperti apa. Nah, ini termasuk preventif, kuratif. Ini sebetulnya yang sering ketinggalan adalah kompensasi. Ini sering ketinggalan, kita harus lihat. Nah, beberapa perusahaan memang alergi dengan kata-kata kompensasi. Padahal seringkali kompensasi itu adalah, jadi seringkali dilihat dua sisi, gitu ya. Seringkali kompensasi itu dianggap beban. Padahal itu kan orang mungkin menderita karena kita gitu, karena proyek kita. Tapi di sisi lain, pengusaha juga seringkali menganggap kompensasi itu adalah satu solusi. Dia punya konflik dengan masyarakat, ya sudahlah saya kasih kompensasi aja. Dengan kompensasi, jadi dengan uang segalanya bisa diatur, gitu ya. Jadi ada sisi negatifnya juga dengan kompensasi. Sehingga ini untuk kompensasi ini biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penengah. Jadi jangan sampai timbul kesan kalau dengan kompensasi berarti semua masalah selesai dengan uang.
tidak semuanya seperti itu, gitu ya. Tapi jangan sampai juga orang sakit, gitu ya, terus kemudian kita obati saja, yang penting Anda sudah sembuh, gitu ya. Kita harus hitung juga. Selama dia sakit itu dia tidak bisa bekerja. Berapa penghasilan yang dia kehilangan penghasilannya berapa, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ini sama ya. Nah, ini tujuannya hanya di sini ditambah lagi. Ini meningkatkan produksi. Nah, paradigma seperti ini sekarang sudah berubah. Kalau dulu selalu dianggap kalau kita memperhatikan higiene perusahaan, memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, itu kita anggap sebagai cost, ya, biaya. Seringkali dulu dianggap sebagai biaya. Ini kalau paradigma lama, itu higiene industri itu adalah biaya atau cost. Nah, harusnya baru kalau kita lihat paradigma baru, harusnya kita sudah berubah. Kalau kita lihat kita di paradigma baru, itu harusnya investasi. Jadi kalau kita lihat misalnya tadi kan kalau ruangannya kusem, tidak nyaman, itu pegawainya jadi ngantuk, itu kan produktivitasnya rendah. Nah, kalau kita invest dengan membersihkan ruangannya, kemudian memberi katakanlah harus kasih udara yang sejuk, gitu ya, sehingga dia semangat, itu maka produktivitasnya akan naik. Itu adalah investasi, artinya akan menghasilkan. Jadi bukan sesuatu yang hilang, tapi itu akan meningkatkan produktivitas. Nah, ini paradigma ini yang harus kita terapkan sekarang. Sama dengan nanti kalau Anda di proyek, bagaimana Anda memotivasi pekerja itu dengan cara memberikan lingkungan kerja yang baik. Nah, lebih jauh lagi mungkin kalau kita lihat, ya ini konsep lama misalnya yang selalu dia perdebatan. Jadi yang saya soroti bukan masalah reklamasinya ya, tapi saya menyoroti dari segi higiene perusahaan dan ketenaga kerjaan, gitu ya. Jadi dulu di konsep reklamasi yang Jakarta yang sekarang di stop itu kan di sana dibangun apartemen-apartemen untuk pekerja, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang itu berarti baik, gitu ya, perusahaan menyediakan pemukiman yang layak untuk pekerja. Tapi sebetulnya itu investasi, tujuannya supaya kalau pekerjanya sudah tidak memikirkan rumahnya harus tinggal di mana, gitu ya, harus mikirin banjir, gitu ya, tempat tinggal sudah baik, tentunya si karyawan itu akan bisa lebih fokus bekerja. Kalau bisa lebih fokus bekerja, produktivitasnya akan naik. Nah, ini timbal balik itu yang harusnya sudah menjadi pemikiran kita, gitu. Jadi bahan kita sekarang eranya adalah pekerja juga harus kita buat happy, ya, atau karyawan harus kita buat happy. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini ada beberapa cara untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Ini pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja. Nah, ini apa aja sih penyakit akibat kerja? Itu kan banyak, gitu ya. Nah, ini kita harus cegah. Jadi misalnya ada ya, kalau yang utama apa? Kalau yang sekarang jelas misalnya, ya saya masukkan juga lah di sini wabah, gitu ya. Atau jadi kalau lingkungan kerjanya bersih, nanti juga ada sebetulnya, mungkin minggu kemarin kita minggu depan kita bahas masalah wabah dan sanitasi lingkungan kerja. Jadi jangan sampai misalnya kalau ada kantin ya makanannya harus baik, gitu ya. Jadi berkebersihannya
Ini bisa karena wabah, kalau sekarang COVID, gitu ya, jangan sampai tertular itu, harus ada prosedurnya. Kemudian ada lagi apa, misalnya gangguan pendengaran. Banyak sih sebetulnya ya, ada gangguan pendengaran, ada gangguan penglihatan, dan sebagainya lah. Nanti akan kita penglihatan atau mungkin masalah tubuh ya, agronomis nanti. Nah ini harus ini yang kaitannya dengan hubungan kerja. Ini dan sebagainya, ini salah satunya agronomis. Kemudian ada pemeliharaan dan perawatan dan peningkatan kesehatan dan gizi. Ini ya terutama ini penyediaan makanan. Nanti akan menjadi beberapa masalah juga ya. Nanti yang kita diskusikan nanti. Ini tujuannya adalah supaya mereka sehat, cukup gizinya sehingga bisa bekerja dengan baik. Kemudian ini nanti ada problemnya memang ya, ada kontroversinya ini, misalnya penyediaan makan. Nanti ada di bawah nanti. Apa problem dengan ini? Ya. Kemudian ada pemberantasan atau sebetulnya bukan pemberantasan ya, ini sebetulnya pencegahan. Ini akan lebih tepat lagi kita sebut sebagai pencegahan ya. Pencegahan kelelahan kerja. Ini untuk meningkatkan, jadi jangan sampai orang tuh suntuk, jangan sampai itu jenuh gitu ya. Itu pertama. Di negara maju itu dibatasi. Jadi seseorang itu ada batas maksimumnya. Kalau rata-rata 40 jam kerja per hari per minggu itu mereka boleh lembur, tapi tidak boleh misalnya lebih dari 60 jam per minggu. Jadi kalau ditemukan orang bekerja lebih dari 60 jam per minggu, maka harus di stop. Berarti di situ ada sistem yang salah. Kenapa orang harus bekerja lebih dari 60 jam? Bisa karena memang kekurangan staf, atau perencanaan distribusi pekerjaannya yang nggak bagus. Nah ini harus dilihat. Jadi di sini ini perlu. Jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar atau di negara-negara maju, jadi kalau dilihat ada karyawan yang terlalu sering melampaui batas kerja, gitu ya, walaupun dibayar lemburannya itu tetap nggak boleh. Itu biasanya kalau di beberapa tempat itu disuruh cuti. Anda sudah terlalu bekerja sudah terlalu lama, itu jam kerjanya dalam bulan ini, Anda harus ambil cuti. Itu dipaksa. Ya. Jadi ini di beberapa negara, Jepang misalnya itu sudah memberlakukan itu. Jadi Anda nggak boleh. Karena nanti ada pekerjaan yang tertunda, nah ini namanya manajemen pembagian kerjanya seperti apa, itu harus diperbaiki. Jadi kalau sampai ada pekerja yang overload, begitu ya, itu harus kita lihat sistem apa yang salah. Gitu ya. Walaupun kita seringkali, Anda juga akan seringkali kebut semalam gitu ya, hasilnya pasti tidak akan optimal. Gitu ya. Nah ini untuk pemerintahan tenaga kerja, jadi tugas manajemen. Kalau tadi kan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja itu, tugas manajemennya itu adalah menyediakan fasilitas. Menyediakan fasilitas itu termasuk rencana kerja yang betul, ya. Jadi beban kerjanya yang betul. Jadi saya mungkin bisa cerita mengapa engineer kita atau tenaga ahli kita yang bekerja di luar negeri gitu, itu akhirnya enggan atau malas lah ya untuk balik ke Indonesia, kerja di Indonesia. Bukan hanya masalah gajinya lebih besar di luar, enggak semua bidang juga, banyak juga di tempat kita di Indonesia yang penghasilannya itu melebihi mereka yang bekerja di luar, melebihi diaspora begitu ya. Tapi apa yang membuat mereka lebih betah di sana? Karena di sana jelas job desk-nya. Kalau job desk-nya jelas, mana yang tugas Anda dan mana yang bukan tugas Anda, gitu ya.
Malah Anda tidak boleh membantu teman sekerja kalau itu memang bukan job desk Anda, itu masalah tanggung jawab, gitu ya. Kalau ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Kalau ada kesalahan, siapa yang tanggung jawab? Nah, beda dengan kita, gitu ya. Kita di sini, Anda kalau mempunyai suatu jabatan dituntut untuk bisa segala macam dengan gaji yang sebegitu, Anda harus bekerja segala macam. Gitu ya. Ya, ini mesti Anda lihat. Jadi kenapa mereka lebih senang di luar, karena pasti tugas saya ini bukan tugas saya, ya. Sehingga kalau Anda bekerja dengan asing itu sebetulnya, tapi ya Anda tanggung jawabnya full, gitu ya. Tapi jelas. Nah ini itu akan meningkatkan juga kalau Anda sudah jelas tanggung jawabnya, lingkungannya bagus, maka kegiatan kerja juga ada. Ada stick and carrot ya, sisa aja. Reward and punishment-nya juga jalan. Kemudian juga ini ada kenyamanan lingkungan kerja. Ini sesuatu yang harus difasilitasi. Jadi meningkatkan produktivitas dari segi mental tadi, gitu ya. Karena ada tiga kan, fisik. Kalau kelelahan kerja itu ikatnya terutama ke fisik. Ini kalau kita kurangi, itu akan mengurangi juga kecelakaan, gitu ya. Fatigue itu bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada perlindungan masyarakat sekitar agar terhindar dari bahaya pengotoran, ada debu, kebisingan. Sekarang kemarin longsor, begitu ya. Terus Anda bikin fondasi, tapi gedung sebelahnya malah jadi runtuh. Nah ini yang kemarin kita sebut di dalam pendekatan, kemarin juga banyak yang salah itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan. Itu kita melakukan studi dulu, baru mengambil keputusan, gitu ya. Ini sama, kita prediksi dulu. Kemudian juga tersedianya biaya kuratif kesehatan kerja yang terdiri dari pengobatan, perawatan rumah sakit, rehabilitasi, ini kalau cacat, kemudian kerusakan. Nah, biaya kuratif ini harusnya ditambah lagi di sini, termasuk untuk purna kerja. Untuk purna kerja ya. Purna kerja tapi hanya untuk penyakit karena kerja. Ini untuk penyakit karena kerja. Nah ini harusnya ada. Nah sekarang ini kan nanti kalau di belakang juga ada, nanti dilimpahkannya semuanya ke BPJS saja, gitu ya. Jadi harusnya tidak mutlak seperti itu. Oke, ini adalah beberapa cara-caranya. Ini ada beberapa norma untuk mengatur penerapan kesehatan kerja. Nah, norma-norma ini banyak sekali. Ini silakan Anda baca. Saya tidak mungkin bahas satu-satu. Yang saya harus ingatkan ke Anda, ini bahannya adalah bahan jadul, gitu ya. Jadul itu ya setahun 2 tahun yang lalu lah ya, boleh dibilang belum diupdate lagi. Kenapa belum diupdate ya? Sama. Untuk masa depan itu kita sekarang punya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu beberapa undang-undang dijadikan satu. Jadi semuanya. Untuk investasi, untuk perizinan, untuk tenaga kerja, untuk termasuk kesehatan kerja, itu dijadikan dalam satu undang-undang. Nah ini semuanya ini harus diturunkan. Begitu. Undang-undang kan cuma payungnya saja. Ini harus diterjemahkan secara lebih teknis ke peraturan pemerintah. Nah ini kebijakannya harus jelas dikeluarkan menurut peraturan pemerintah.
Kalau sudah ada peraturan pemerintah, biasanya sifatnya masih belum operasional ya, masih pengaturan. Ini harus diterjemahkan lagi dalam peraturan menteri. Nah, atau ada peraturan gubernur dan sebagainya. Nah, ini baru mungkin di sini operasionalnya. Nah, norma-norma ini yang segitu banyak sekarang dijadikan satu. Kemudian nanti Anda biasanya bisa dilihat ini akan menjadikan sebagai lampiran. Nah, organisasi sekarang yang misalnya ini norma penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja ini ada di lampiran berapa, ini belum muncul sekarang. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita pakai ini adalah dari segi substansi tetap ada. Jadi yang berubah adalah birokrasi, sistem birokrasinya, gitu ya, sistem administrasinya yang berubah. Tapi dari segi substansi itu harusnya tidak berkurang, malah harusnya menambah kesejahteraan masyarakat. Ya, substansinya mungkin tidak berubah. Hanya birokrasinya dan penanggung jawabnya siapa itu mungkin yang akan berubah. Ya, yang substansinya harapannya memang tidak berubah. Nah, ini jadi banyak sekali norma-normanya, saya tidak akan bahas dan tidak saya tanyakan juga nanti di ujian. Nah, kesehatan dan penyakit akibat kerjanya. Ini ada pelayanan dan fasilitas kesehatan. Ini apa saja gitu ya. Yang pertama adalah pelayanannya dulu. Ini biasanya ada pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ini adalah kesehatan badan ya. Pertama ini awal, ya ada juga yang memasukkan psikologi gitu ya, psikotes dan sebagainya. Nah ini pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal Jadi kalau kita lihat ini ada pemeriksaan awal. Jadi Anda kalau mau kerja ini pemeriksaan awal. Bapak, Ya. maaf motong buat absen, Pak. Oh iya, makasih. Iya. Nanti kita balik lagi ke situ. Stop share dulu aja ya. Kok masih merah ya? Kamu masih merah? Mulainya pukul 13.50, Pak. Ya sekarang 13.49. Iya kan? Iya, Pak. Harusnya biasanya sudah biru. Oke, kita balik lagi ke sini nanti 10 menit lagi lah ya. Kita coba lagi nanti. Yang Tapi Anda sudah bisa ngisi absen nggak? Belum bisa, Pak. Masih ya? kuning. Sepertinya harus di-refresh dulu, Pak. Yang Bapak. Oh, iya. Oke. Betul. Mungkin harus. Oke, sudah biru ya. Betul, Anda. Makasih. Oke, sudah hijau. Jadi silakan Anda ini dulu aja deh. Absen dulu sebentar. Sementara saya lupa saya.
Saya ngecek dulu, takutnya ada yang tidak masuk ke absen nanti. Banyak yang belum masuk. Abu Bakar ada? Hadir Pak. Belum ngisi ya? Ya Pak, lagi sedang loading Pak. Oke, gini aja deh. Saya daripada Anda ini saya isi aja ya. Anda nggak usah masuk, biar saya ngisi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi Abu Bakar oke, Aulia sudah, Bintang ada? Bintang ada? Tidak di tempat. Dani? Ya ada juga. Iksan? Iksan ada? Ada Pak. Dani hadir Oke. Pak. Ada Pak Isan. Dani ada. Jadi Bintang yang nggak ada, Dani udah. Leli ada? Laili tadi yang izin, Pak. Oh iya ya, izin, sorry. Saya tulis izin aja sekarang deh. Kemudian ini sudah, Muhammad sudah. Pujiarti tadi ada ya? Masih bergabung? Puji? Halo? Puji ada? Putra? Tadi saya hadir Pak. Putra Kenapa? ada Pak. Putra ada. Tadi siapa yang hadir barusan? Tadi saya Puji? Bintang hadir Pak. Oh, lagi kemana? Saya dari toilet Pak. Nah, kan harus izin. Kalau toilet, chat dulu. Iya Pak, makasih Pak. Yuk. Leli nggak ada? Oh, yang tadi ya izin Tadi ya? yang Oke, izin, sorry, Pak. sorry, izin ya. Puji Arti kemana tadi? Namanya ada. Tapi toilet juga. Raden semua. Hah? Sedang ke toilet, Pak Pujarti. Kalau mau ke toilet, chat dulu ya. Nanti takutnya kalau saya ngasih pertanyaan, kalau nggak ada chat lagi ke toilet, saya anggap Anda memang meninggalkan. Muhammad Rizali ini yang tadi ya? Sakit ya? Iya, Pak. Sakit, oke. Siva, Hadir, Pak. oke. Trina, Hadir, Pak. ngerekam masih ada, ngerekam ada. Veronica, Hadir, Pak. Yulianti, Yuli, Pak. oke. Sudah, oke. Ya, setengah jam lagi mungkin saya diingatkan lagi ya, atau berapa menit lagi lah, nanti diingatkan lagi untuk membuka absen yang kedua. Oke, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan? Nah, jadi jadi pemeriksaan kesehatan awal ini pemeriksaan awal. Pak, maaf motong lagi, Pak. Iya. Untuk Kenapa? foto absen, gimana, Pak? Kenapa? Untuk foto absen, gimana, Pak? Tadi kan udah, belum ya? Belum, Pak. Ya, Ubi. Ini tadi jadi pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan. Ada pemeriksaan yang awal misalnya ya. Apa tujuan pemeriksaan awal? Ya mungkin kaitannya misalnya dengan ada persyaratan kerja. Nah, jadi misalnya kalau Anda umumnya untuk sipil ataupun untuk listrik ya, yang berkaitan dengan listrik, mekanik, itu seringkali tidak boleh buta warna. Karena misalnya Anda harus milih cat
Kalau orang sipil milih cat nggak bisa, atau dia nggak bisa baca tanda-tanda di area konstruksi, kalau dia buta warna itu akan berbahaya. Orang elektro misalnya, kalau dia buta warna, nah ini kan bahaya juga dalam pengertiannya, nanti kalau nyambungnya kabelnya salah warna, yang harusnya ground jadi strum kan kacau balau gitu ya. Nah, bisa korset. Jadi ada yang persyaratan kerja. Ada juga misalnya persyaratan kerjanya tinggi badan dan sebagainya. Ya, itu ada persyaratan kerja. Nah, di samping persyaratan kerja, itu ada juga yang namanya, karena memang kita perlu database. Jadi ada untuk database kesehatan, data awal kesehatan. Jadi Anda dites pendengarannya, dites penglihatannya, dites tekanan darah dan sebagainya. Tujuannya apa? Jadi nanti kalau nanti lihat ada skala periodik, ada khusus, ini akan terlihat. Jadi misalnya kalau pendengarannya masuk itu memang dari awalnya Anda sudah punya gangguan pendengaran, maka jangan sampai 2 bulan setelah kerja Anda klaim gitu ke perusahaan saya karena kerja di tempat Anda, sekarang pendengaran saya berkurang. Gitu ya. Nah itu harus dibuktikan. Membuktikannya dengan apa? Membedakan antara data kesehatan awal dengan pemeriksaan saat ini. Nah nanti dilihat juga penyebabnya apa. Saya misalnya ya melamar kerja gitu, kemudian saya buka kacamata, terus nggak diperiksa, setelah kerja beberapa sebulan saya lapor, saya gara-gara kerja di sini, saya minusnya nambah gitu ya. Nah, itu di samping nggak bisa dibuktikan dari awal, itu juga kita harus lihat dari penyebabnya nanti. Tapi pemeriksaan awal itu penting untuk mengajukan kaitannya dengan klaim, gitu ya. Ini kaitannya dengan klaim, kemudian juga dengan asuransi. Karena hampir kan semuanya sekarang ada asuransi, nanti ada BPJS kesehatan, ada yang asuransi kesehatan lainnya. Nah ini memerlukan kondisi awal, ya sehingga nanti kalau kita mengajukan klaim itu jelas dasarnya apa. Kemudian kalau pemeriksaan berkala, di sini kita lihat misalnya ada pemeriksaan berkala. Ini biasanya untuk bisa untuk penelitian, bisa juga untuk antisipasi. Antisipasi ini adalah untuk melihat tren. Jadi yang dilihat trennya. Kecenderungannya seperti apa. Ya, itu dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, selain itu ada pemeriksaan khusus. Kalau pemeriksaan khusus itu biasanya itu dilakukan kalau ada kejadian. Apa istilahnya? Kalau ada kejadian, artinya ini bisa bisa kecelakaan, tapi mungkin saja belum terjadi kecelakaan gitu ya, tapi di sini ada perubahan situasi, perubahan kondisi gitu ya. Kondisi kerja itu juga perlu ada pemeriksaan. Kita lihat dampaknya apa. Nah ini dikaitkan juga nanti dengan klaim tadi ya, dengan klaim baik untuk asuransi maupun untuk pengobatannya. Nah ini jadi, fungsi dari kesehatan awal. Kemudian nanti harus disediakan juga bahwa
pekerja itu harus ada mendapat pengobatan kalau sakit, kemudian ada perawatan. Nah, ini yang kemudian plus asuransi ini masuknya ke BPJS Kesehatan. Kesehatan ya. Nah, ini sebetulnya sekarang ini jadikan satu ini poin ini. Ini di-cover dalam BPJS Kesehatan. Itu kalau yang umum, tapi beberapa artinya itu diwajibkan. Tapi tidak harus ke BPJS ya. Artinya beberapa perusahaan yang besar mereka nggak mau ke BPJS. Mereka pasti akan kontrak dengan perusahaan asuransi yang lebih bagus. Kemudian perusahaan asuransi tersebut bekerja sama dengan lembaga kesehatan lainnya. Kemudian kita harus juga melakukan pendidikan kesehatan kepada tenaga kerja. Ini harus secara rutin. Nah, ini yang menjadi kesulitan, salah satu bahan kesulitan adalah kalau semuanya outsourcing, kan sekarang yang diributkan kan outsourcing. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada tenaga kerja? Kalau dia pegawai tetap, itu mungkin pabrik bisa melakukan pendidikan, walaupun dari segi pabrik juga, dari segi pengusaha seringkali kalau saya melatih karyawan, sudah saya latih, sudah dapat sertifikat, besoknya keluar, gitu ya. Nah, kalau outsourcing mungkin mau tidak mau orang outsourcing itu yang harus meningkatkan skill-nya. Tentunya akan berbeda gitu ya, tenaga kerja yang bersertifikat dan yang tidak. Tapi ini penting untuk kesehatan tenaga kerja, terutama kalau sekarang kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Kalau ada pekerja yang abai begitu ya, nah ini membahayakan pekerja yang lainnya. Nanti kalau yang lainnya itu bisa celaka, yang lainnya malah jadi sakit, ketularan COVID, itu kan akan mengacaukan semuanya. Itu wajib ya. Di samping misalnya setiap hari ada meeting begitu ya sebelum mulai itu, nanti kalau Anda KP paling tidak ada briefing gitu ya, briefing setiap pagi untuk mengingatkan masalah keselamatan dan kesehatan, kemudian juga memotivasi, kemudian menyampaikan juga rencana kerja harian. Ini biasanya di morning briefing ini diberikan. Kemudian aja penyelenggaraan makanan, ini yang tadi saya sampaikan di awal, itu jadi tenaga kerja itu harus gizinya harus cukup memadai supaya mereka bisa fokus bekerja, kerjanya nggak kelaparan gitu ya. Walaupun tadi seringkali ada masalah ini. Ini kalau ada penyelenggaraan makan, jadi sebetulnya kewajibannya kan sekarang di dalam komponen gaji itu ada namanya gaji pokok. Kemudian ada tunjangan. Salah satunya ini tunjangan, misalnya tunjangan makan gitu. Makan siang misalnya. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh pabrik. Ini. Nah, sehingga pabrik menyediakan makanan. Memang masih ada risiko kalau cateringnya abai, kalau lalai itu bisa sakit satu pabrik gitu ya. Nah, masalah yang sering muncul itu adalah antara pabrik dengan tenaga kerja itu kalau ini eksplisit tunjangan makanan ini keluar berapa rupiah, itu seringkali pekerja berpikir bahwa ini saya makan di tempat kerja dihitung-hitung mahal gitu, ini kalau uangnya saya belanjakan di rumah itu bisa dimakan sekeluarga, mungkin nggak sekali makan malah 3 kali makan gitu ya. Sehingga pekerja ini merasa wah ini nggak adil gitu ya untuk anak dan istri saya di rumah. Nah, sehingga mungkin ada beberapa tenaga kerja yang minta ini dibayarkan uangnya. Nanti saya bawa makanan dari rumah lah gitu ya. Nah,
begitu kalau uangnya diberikan kepada pegawai, kepada karyawan, tidak ada jaminan bahwa uangnya itu akan digunakan untuk menyediakan makanan dengan kecukupan gizi, gitu ya. Jadi ukurannya bukan kenyang, gitu ya. Jadi kan yang sering kali kita sebutkan ini, jadi tidak hanya kenyang. Nah ini bahaya kan kalau kita hanya berpikir kenyang saja gitu. Padahal yang kita lihat adalah kan kecukupan gizi di sini ya. Jadi yang jadi bahan pertanyaan kita, cukup nggak kenyang gitu ya. Tapi gizinya gimana gitu ya. Harus diperhatikan. Nah ini yang akhirnya sering menjadi permasalahan. Sehingga beberapa perusahaan justru menghilangkan gitu ya tunjangan. Pokoknya udahlah, nggak usah tunjangan makan, tapi saya sediakan makan saja gitu ya. Nah ini seringkali terjadi. Kemudian fasilitas keluarga berencana, nah ini memang untuk kesejahteraan keluarga ini yang disisipkan. Kenapa masuk ini ya? Ini masuk di undang-undangnya bilang begitu ya sudah, kita harus ikuti. Kira-kira itu. Nah, kemudian juga kita punya, kalau tadi ada pelayanan kesehatan, nah fasilitas kesehatan seperti apa? Jadi semua kegiatan harus ada sarana kesehatan. Ini bisa balai pengobatan kalau memang besar, atau poliklinik seperti kita di mana di Polban punya poliklinik karena karyawan dan mahasiswanya sudah banyak. Jadi secara ekonomi bisa begitu menyelenggarakan sendiri. Kemudian paling tidak itu ada perlengkapan P3K. Untuk perusahaan-perusahaan kecil gimana? Ya mereka bisa mengeluarkan sekurang-kurangnya itu ada MOU dengan dengan Vaskes, dengan fasilitas kesehatan, mau dengan puskesmas atau dengan misalnya nebeng pabrik sebelah begitu ya. Jadi bisa saja melakukan itu. Tapi harus ada. Nah sekarang dengan adanya BPJS ketenagakerjaan ini sebetulnya sudah lebih meringankan. Kemudian ada tenaga kerja, dokter dan paramedis, terutama ini kita harus kontrak kerja dengan dokter atau paramedis yang pada kondisi khusus kalau ada kecelakaan dan sebagainya. Ya, jadi ini yang penting. Kalau kita tidak bisa menyediakan sarana kesehatan ini, kita harus punya kerjasama. Jadi paling tidak harus ada kerjasama pihak ketiga. Ketiga ya. Termasuk fasilitas lain, paling ada ambulans juga, gitu ya. Ini harus disediakan. Kemudian ada fasilitas sanitasi. Ada WC, kamar mandi. Nah ini harus bersih, gitu ya. Dan ada ketentuannya WC atau tempat kamar mandinya seperti apa. Tempat cuci tangan. Ini kalau Anda sekarang ke Polban, ke kampus di mana-mana banyak keran cuci tangan, gitu ya. Karena kita sebetulnya beberapa bulan yang lalu siap ingin ingin daring gitu ya, luring gitu ya. Bosan juga ini dengan daring terus, lebih capek gitu ya. Nah kemudian kantinnya ada atau tidak juga harus menjamin. Tapi kalau tadi sudah ada makan siang, sediakan makan, mungkin kantin sudah tidak perlu lagi gitu ya. Atau kantinnya itu tempat makan siangnya di kantin dengan pakai kupon atau sebagainya. Kemudian ada tempat istirahat dan pertemuan, terutama untuk istirahat. Ini harus ada disiapkan. Oke. Nah ini tadi
Kalau kita mau untuk fasilitas sanitasi, itu ada wastafel untuk cuci tangan, ada jamban atau ini kloset, gitu ya. Ada peturasan atau urinoir. Ini untuk pria. Jadi peturasan ini sebetulnya untuk pria. Nah ini seperti ini. Harus ada tergantung jumlah karyawannya. Nah yang mungkin harus dilengkapi dari tabel ini adalah harusnya yang harus menjadi catatan adalah ini pemisahan pria dan wanita. Nah, ini harus dilakukan. Nah, jadi misalnya karyawannya 1 sampai 15. Kalau karyawannya pria semuanya, ya oke, silakan pakai ini. Tapi kalau karyawannya ada pria dan wanita, ini harus 2 kali. Jadi harus ada 1 wastafel untuk pria, 1 jamban untuk wanita. Tapi kalau untuk ini harus ditambah ya. Jadi ini harus ada 1 untuk wanita, wastafelnya ditambah, jadi 2, jambannya juga harus ada 1 lagi untuk pria, untuk wanita. Nah, peturasan, wanita nggak pakai peturasan ya, dia akan pakai kloset. Sehingga untuk wanita ini ditambahkan ke sini. Jadi misalnya saya ambil, misalnya ada karyawan di sini misalnya 15 ya, taruhlah ada 5 itu adalah wanita dan 10 pria. Maka di sini kita perlu wastafelnya dipisahkan. Ini perlu 1. Di sini perlu 1. Kemudian jamban atau kloset ini perlu 1 dulu ya. Ini perlu 1. Kemudian untuk peturasan atau urinoir. Nah, wanita kan nggak pakai peturasan. Peturasannya itu diganti dengan jamban. Jadi ini harus ditambah lagi. Ini ganti dengan jamban. Nah, ini dicoret, tapi dipindahkan ke sini. Untuk pria tetap ada peturasan. Sehingga kita akan dapatkan walaupun jumlahnya karyawannya 15, itu kita akan dapatkan jumlahnya, jadi kita perlu wastafelnya 2, jambannya 3, peturasannya 1. Jadi jauh berbeda dengan yang di sini. Ya. Beda. Nah ini padahal kita perlu 2, 3, 1. Nah ini harus dipertimbangkan di pemisahan antara WC pria dan wanita. Jadi secara etis akan seperti itu. Jadi ini tolong Anda garis bawahi ini. Dari peraturan itu harus ada dipisahkan antara pria dan wanita. Oke, sampai situ jelas? Ngantuk nggak? Mudah-mudahan enggak. Ya. Nah, ya coba sambil istirahat, Anda coba kita lihat. Ini ada persyaratan untuk tenaga kerja ya, lingkungan kerja. Harusnya ada kapasitas air bersih minimal. Ini sebetulnya minimum itu bisa antara tergantung 20 sampai 60 liter per orang per hari. Ini adalah bergantung dari jenis pekerjaan dan jam kerjanya seperti apa. Gitu. Jadi
ini adalah kondisi minimumnya. Ini tergantung jenis pekerjaan. Kemudian ada suhu ruangan. Suhu ruangan ini ya tetap harus nyaman ya. Biasanya orang akan nyaman itu antara 22 sampai 26 atau 27 derajat Celcius. Itu masih lah, tapi di atas 27, walaupun sekarang kita 30 juga santai aja, tapi ideal itu adalah walaupun ada orang yang sudah kebiasaan dingin, jadi sekitar beberapa kantor itu sekitar 20-an. Gitu ya. Dan kelembaban juga tidak boleh terlalu lembab karena ini akan mengundang penyakit. Ini sekitar mungkin yang nyaman itu adalah 80 sampai 85% gitu ya, itu agak sedikit nyaman. Kemudian juga ada masalah debu. Udaranya tidak boleh debu. Jadi biasanya orang tidak boleh terlalu lama berada di debu. Nanti pada saat kita bicara, jadi ada namanya kalau kita bicara masalah kesehatan ini nanti ada masalah dosis, gitu ya. Mungkin saya sudah sampaikan. Jadi kalau kita berkaitan dengan kimia dan debu fisik itu kita punya ada yang disebut dengan pemaparan. Bukan pemaparan, maka bagaimana kita terekspos terhadap tadi expose-nya terhadap suatu zat atau suatu kondisi itu ada waktu pemaparan, waktu terpaparnya berapa lama, kemudian intensitas atau konsentrasi kadang-kadang. Ini akan mempengaruhi. Jadi misalnya kita selama 8 jam itu berapa maksimum kita menghirup debu. Atau kalau ada kebisingan 8 jam, 80 desibel misalnya nanti, kita bolehnya berapa lama sih berada di ruangan itu. Kemudian ada pertukaran udara dan ventilasi, ini sebetulnya hampir sama. Kemudian ada penanganan limbah, ini yang berkaitan nanti dengan bisa limbahnya beracun, B3, atau dia memancing bau, atau ini apa? Dia akan memancing untuk vektor penyakit. Vektor penyakit itu lalat, termasuk nyamuk ya, kecoa, gitu ya. Ini kita kemudian ada tingkat radiasi. Nah, tingkat radiasi ini tentunya hanya untuk rumah sakit, misalnya ya, kemudian juga ada beberapa pembangkit. Kemudian ada ini metode diagnostik, ini metode diagnostiknya macam-macam, ada pemeriksaan lab, klinis, Anda baca aja ini. Ini ada penyakit akibat kerja. Nah, kemudian ada 5 aspek ini yang kita lihat dari segi tenaga kerja kalau untuk kesehatan dan keselamatan. Kita biasanya fokusnya lebih banyak ke fisik dan kimia. Ada nggak yang beracun? Kemudian tadi panas. Yang kita sering lupakan itu adalah masalah biologi. Ini kalau biologi ini terutama ini menyangkut masalah sanitasi. Ini mendekati ke sanitasi. Kemudian ada psikologis. Ini adalah termasuk hubungan sosial antar pekerja, gitu ya. Kemudian kondisi ruangan yang kita bahas. Kemudian agronomi. Bagaimana pekerjaan kita? Nah, ini juga menyangkut dengan penyakit kesehatan. Nah, ini harus kita bahas. Oke, kemudian
Berikutnya adalah masalah bahaya fisik nih. Kita lihat ada beberapa bahaya fisik, ada kebisingan, ada pencahayaan. Kebisingan ini juga Anda bisa lihat berapa desibel, nanti ini akan ada pembahasannya. Pencahayaan, nah kalau kita bicara pencahayaan itu ada dua, ada intensitas, bisa juga kontras. Kontras itu yang Anda harus hati-hati itu adalah misalnya kalau intensitas jelas ya, Anda nggak boleh baca pada kondisi atau Anda bekerja pada kondisi yang ruang pencahayaannya kurang. Itu akan cenderung celaka, ataupun kalau Anda pakai baca terus itu akan membebani mata. Sehingga dalam jangka panjang itu Anda kan ada gangguan terhadap penglihatan Anda. Nah, itu terasanya setelah Anda mungkin pensiun, gitu. Jadi nggak dapat ganti rugi. Atau dengan kontras, berubah antara gelap, terang itu ya, itu juga berbahaya, apalagi ada perubahan yang mendadak. Sehingga Anda kan tidak dianjurkan, misalnya Anda melihat main game pakai gadget di kamar, lampunya dimatikan gitu ya untuk ngir. Nah ini mata Anda akan kontrasnya akan bisa jadi pupil itu akan bergerak cepat, lama-lama akan melemahkan sarafnya. Itu juga berbahaya. Kemudian ada tekanan ruangan. Nah ini tergantung kalau Anda bekerja di beberapa ruangan yang memang memerlukan tekanan rendah maupun tinggi. Ini ada tergantung pabriknya. Biasanya pabrik elektronik itu untuk menghindari debu ataupun menggambarkan kondisi tertentu itu kadang-kadang tekanannya ditambah ataupun dikurangi. Ada radiasi, ada temperatur ekstrim, misalnya di pengecoran dan sebagainya. Kemudian ada getaran, ruang pembangkit, ada partikulat. Nah, jadi partikulat ini kalau kita kenal juga ada dua hal, gitu ya. Nah ini mungkin saya akan coba kita istirahat dulu, bukan istirahat sebetulnya, saya ingin Anda break room dulu. Kayaknya sebentar ya. Sebelumnya kita coba stop share. Jadi Anda lihat ini ada kebisingan, pencahayaan, tekanan radiasi. Anda catat dulu nih ya, ada 6, ada 7. Kebisingan, pencahayaan, tekanan, radiasi, temperatur ekstrim, getaran, dan partikulat. Nah, saya akan bagi Anda dalam beberapa kelompok. Ini ada 24 ya, 24 yang nggak hadir 2, 22. Saya akan bagi dalam 4 kelompok. Jadi ada yang 6, ada yang 5. Saya bagi 5 kelompok aja deh. Jadi ada yang 5, ada yang 6 ya. Oke. Saya bagi 5 kelompok, ada yang 4, ada yang 5. Nanti pembagian kelompoknya akan secara otomatis seperti biasa. Kemudian nanti tugas Anda di antara kelompok itu, yang pertama menunjuk juru bicara. 1 itu. Yang kedua itu Anda milih salah satu topik dari ini. Topik ini. Jadi kelompok Anda mau bicara topik apa, mau sama-sama yang lain juga bisa. Nah, itu tugasnya nanti saya sebutkan apa tugas Anda. Tapi Anda milih topik. Jadi nanti tugas dari juru bicara adalah menyebutkan kelompoknya nomor room berapa, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian juru bicaranya siapa, anggotanya siapa, mengambil topik apa. Cukup jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, saya langsung breakout room saja. Nanti Anda langsung saja menggabung ke
yang sudah ditentukan oleh komputernya sendiri. Jelas ya? Oke. Sudah ada 5 room. Oke. Baik, saya buka semua room, silakan bergabung ke roomnya masing-masing.